Bubur sumsum nih kunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Halo, perkenalkan nama aku Ayunda Nursuci Magrabia. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 666225021. Nah, sesuai judul, aku bakal sharing ke teman-teman semua apa itu AI Generative Text. Nah, kalian pasti pada penasaran kan? Langsung aja simak videonya sampai akhir. AI Generative Text. Dari namanya aja pasti udah kelihatan kan, AI itu teknologi kecerdasan buatan. Nah, pasti teman-teman gak asing deh sama namanya ChatGPT, atau Gemini, atau Blackbox AI. Nah, iya, itu mereka itu yang sehari-hari ngebantu kita buat mempermudah pekerjaan kita. Jadi, AI Generative Text ini diciptakan untuk mempermudah manusia, teman-teman. Nah, AI Generative Text itu punya kata-kata ajaib loh, namanya prompt atau perintah. Kalian tinggal kasih prompt aja kayak teks yang kalian mau chat ke doi gitu. Tolong dong buatin judul penelitian tentang ini. Nah, kalian tinggal cari-cari aja deh. Itu mempermudah kalian buat mengerjakan tugas kalian. Nah, terus gimana ya cara kita bisa memanfaatkan dengan baik AI Generative Text ini untuk mempermudah kita dalam pembelajaran? Nah, kalian boleh banget nih dibantu AI buat brainstorming ide atau struktur penulisan kalian. Nah, kalian misalnya dikasih tugas buat bikin artikel, tapi kalian kayak bingung karena lagi nge-stuck. Nah, kalian boleh banget nih minta AI saranin. Tolong dong saranin topik apa yang bagus untuk penelitian saya atau untuk artikel saya, kayak gitu. Kalau aku dulu minta tolong ke AI buat bikin gambaran struktur kerangka paper aku gitu. Misalnya kayak pendahulunya kayak gimana, bab 1 kayak gimana. Nah, aku nanti bisa nyari jurnal-jurnal yang kayak isinya mirip-mirip kayak gitu. Tapi nggak aku plek-plek gitu ya guys. Karena aku cuman kayak minta gambaran aja. Kayak gimana sih gambaran kalau misalnya artikel, kalau aku bikin artikel ini judulnya kayak gini, itu kayak gimana, kayak gitu. Amit-amit ya Bang Babu. Nah, jadi kalian nggak cuman jiplak doang, tapi kalian juga ikut mikir. Kalian masih nyari sumber-sumber yang terpercaya, enggak cuma 100% dari AI. Nah, selain itu AI bisa jadi apa lagi? AI bisa jadi penerjemah bahasa yang lebih mudah dimengerti, teman-teman. Nah, contohnya aku dulu minggu kemarin itu aku ada tugas buat kayak studi kebantenan gitu, kayak sejarah Banten dari awal banget sampai zaman sekarang. Dan akol itu kan aku nggak ngerti ya secara singkat, dan intinya tuh kayak gimana, poin-poinnya tuh aku nggak ngerti. Nah, aku minta AI buat aku nonton videonya dulu ya dari YouTube sejarahnya itu. Nah, terus aku salin, terus aku minta tolong rangkumin, terus aku pakai bahasa bayi gitu. Jadi kayak dia bisa lebih dimengerti kata-katanya, kayak lebih masuk ke otak. Jadi aku bisa lebih nangkep intinya tuh kayak gimana, alur ceritanya kayak gimana. Tapi sebelum itu aku juga udah nonton video aslinya, kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas dampak positif dan negatif dari AI Generative Text ini. Kalau boleh jujur, izin aku sebagai mahasiswa itu sangat diuntungkan ya dengan keberadaan AI ini, karena benar-benar sangat membantu aku buat ngerjain tugas-tugas kuliah, atau cuman kayak buat jadi teman belajar. Itu sangat-sangat membantu, jujur honestly. Kenapa? Karena aku ngerasa kayak punya asisten pribadi yang bener-bener standby 24 jam buat jawab pertanyaan aku. Kayak aku mau belajar jam 3 atau belajar jam 10, itu kayak kalau aku nanya langsung dijawab. Beda sama dosen atau sama teman yang jawabnya tuh lama dan mereka juga pasti searching lagi gitu kan. Nah,
Itulah bedanya. Nah, aku ngerasa selain punya asisten yang standby 24 jam buat kita, aku juga ngerasa AI ini punya personalisasi yang oke gitu, tanpa batas. Karena misalnya kalau aku nggak ngerti tentang bahasa yang digunain sama dosen, kayak nggak nyambung ke otak aku minta tolong AI pakai bahasa yang aku mudah buat dipahami, buat aku mudah dimengerti, kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal efisien, misal kita mau buat tugas yang tadi yang artikel atau makalah atau yang lain, nah kita bisa minta tolong buatin kerangkanya gitu, kayak misalnya kata pengantar atau yang gampang-gampang kayak gitu, kita minta tolong aja, karena bukannya manja ya, tapi kita bisa mempermudah atau bisa mempersingkat waktu ke hal yang penting, yang inti, yang isinya gitu. Gimana? Sangat mempermudah bukan? Tapi AI juga ada dampak negatifnya. Apa sih dampak negatif dari AI itu? Yang sangat berbahaya itu adalah kalian pasti akan pasti akan ketergantungan. Kenapa bisa? Karena kalian udah nyaman banget sama AI ini, jadi kayak nantilah dibantu AI, nantilah pakai AI, udahlah gampang ada AI gitu. Selain itu ada plagiarisme. Kenapa? Karena kalau kalian nggak bijak, sekali lagi, kalau kalian nggak bijak, kalian bakal kena plagiarisme. Kenapa? Karena AI ini kan dari berbagai sumber ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak research lagi, nggak kalian pakai bahasa-bahasa kalian, itu pasti kalian kena plagiat, guys. Apalagi kalau kalian cek Turnitin, terus kalian 100%. Oh my god, itu sangat berbahaya. Yang terakhir ada misinformasi atau halusinasi AI. Nah, misal kalian udah sangat percaya sama sumber dari AI ini, wah, gawat banget. Kenapa? Karena kalau kalian gak recheck lagi, kalian nggak baca-baca jurnal yang sumber-sumbernya itu, kalian bakal salah paham, oh ya, yang udah dikasih AI tahu ini, tapi kita nggak recheck lagi, nanti pasti. Nah, disitulah adanya misinformasi. Jadi kalian harus recheck lagi ya kalau misalnya kalian dapat sumber dari AI. Alright, setelah semua yang udah aku bahas dari awal sampai akhir, kalau menurut kalian gimana nih? AI ini termasuk manfaat atau mudarat buat kita sebagai mahasiswa? Tulis komen kalian ya di bawah. Jujur, kalau menurut aku sendiri, AI itu kayak pisau. Kenapa? Karena kalau kita manfaatkan pisau itu dengan baik, itu bakal buat masakan kita jadi lebih enak, terus sangat membantu kita dalam memasak gitu kan. Lain halnya kalau misalnya kita gunain pisau itu sebagai kejahatan, itu kan bisa melukai kita, bisa melukai orang lain. Alias kalau misalnya AI ini kita tidak gunakan dengan baik, AI ini bakal ngerusak kita, bakal bikin kita jadi males, bakal kita jadi kayak udahlah ada AI, kita bakal kehilangan kredibilitas. Jadi sebenarnya manfaat atau mudarat itu sendiri ya tergantung kalian ya, tergantung yang menggunakannya sendiri. Kalian menggunakan dengan baik atau tidak, itu ya guys. Jadi selama kita terkendali, AI itu adalah partner yang baik banget buat bantu kita belajar. Nah, terus gimana sih biar kita bijak menggunakan si AI ini, biar kita nggak terjerumus ke mudaratannya atau ke kejelekannya, biar kita nggak melukai diri kita atau bahkan orang lain. Yang pertama, pastinya kalian itu gunain AI buat
memantik aja, nggak cuma ngeganti, tapi kayak misalnya membantu awalnya aja, kayak misalnya mikirin ide, ini topiknya apa gitu, atau buat outline gitu kan. Yang kedua, itu kalian harus verifikasi. Is a must, harus banget verifikasi, karena kalau kalian cuma percaya dari sumber AI itu doang, ya yang aku tadi jelasin dampak negatifnya itu. Terus yang ketiga, kalian kalau misalnya diskusi sama dosen atau sama teman, kalian ya jujur aja, kalian pakai AI gitu. Jadi nggak ada kesalahpahaman, dan pastinya nggak plek tapi plek sama AI. Oke teman-teman, mungkin segitu aja kepingan aku tentang AI generative text ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.